Oh yeah, pagi yang cerah, waktu yang tepat untuk berolahraga. Baiklah, mari kita mulai. 1, 2, 3. Weh, ada apa nih? Anda dilarang olahraga di sini. Loh, kenapa pak? Kalau mau olahraga, bayar pajak dulu. Ah, malas, mending gua balik. Minggir. Oh, sehat aja harus bayar pajak. Wih, ada kang gorengan. Permisi. Berapaan bang? 10.000 mas. Oh iya, nih bang. Loh, kurang ini. Lah itu kan 10.000. Lah itu belum sama pajaknya. Gue sambil jualan online kena pajak 0,5%, jadi 10.050. Muke gile. Gorengan pun kena pajak anjir. 10.050. Ah gak jadi dah bang. Gue balik aja dah. Gue konten ini apa-apa dipajakin anjir. Loh kok akun gue kekunci? Welcome to the other side, di mana semua masalah bisa diatasi dengan pajak. Pertanyaan gue cuma satu. Ini gak ada solusi lain selain pajak? Bener-bener dimanapun tanah dipijak, di situ kita dipajak, kata Bang Gerald Vincent. Jujur, gue gedek banget apa-apa dipajakin. Gue tahu negara itu bisa berkembang karena pajak, dan gue gak masalahin kalau pajaknya itu memang rasional untuk dijadikan pajak. Pajak bumi bangunan, oke, karena gue pakai tanah negara. Pajak kendaraan, oke, karena gue pakai jalan negara. PPN, no problem lah. Toh kita bisa naikin harga barang atau jasa yang dijualnya dan dibebankan ke yang beli. Yang jadi masalah adalah hal yang udah di-cover sama 3 jenis pajak itu, kena pajak lagi. What the Lu dagang di rumah nih ya, dagang online yang notabene lu gak pakai lahan lain alias rumah lu doang, masih kena pajak pedagang. Udah mah kena potongan juga dari pajak e-commerce-nya. Nah, kena lagi pajak dari pedagangnya. Ya untungnya itu cuma buat pedagang yang dalam setahun bisa berpenghasilan 500 juta, kayak abang gorengan di awal tadi, alias per hari 1.400.000. Berarti kalau seminimalnya aja lu punya penghasilan kotor, omset lu dalam setahun 500 juta dikali 0,5%, yang artinya 2.500.000 lu harus setorin ke negara. Menurut informasi yang gua dapat sih, untuk awal tahun pertama memang nggak dibebankan tuh yang 500 juta, cuman lebihnya aja yang dibebankan. Kalau misalkan lu punya 510 juta, yang 10 jutanya aja yang dihitung, alias 50.000 tetap harus lo setorin ke negara. Tahun pertama doang. Belum lagi ini berita terbaru, lu ngonten, internet punya sendiri, ide konten punya sendiri, perangkat punya sendiri. Nah kan udah mah beli internetnya juga kena PPN, beli listrik kena PPN, beli gadgetnya juga kena PPN, lu ngonten pun kena pajak. Belum lagi kena pajak juga dari AdSense-nya. Ini pemerintah mau ngasih pajak juga ke konten kreatornya. Sialan. Oke, stay in karakter. Nggak, gini masalahnya nih ya, ini channel gua aja baru, belum ada AdSense-nya semenjak video ini dibuat. Tapi udah dihantuin sama pajak pemerintah. Ini masa depan gua gimana cuy? Ini lagi, jangan sampai dah diadopsi sistemnya sama gubernur lain. Bayangin masyarakatnya udah mulai sadar akan hidup sehat, udah mulai pada senang olahraga, tempat olahraganya malah mau dikasih pajak hiburan. Mungkin ya pemerintah pengen masyarakatnya obesitas aja gitu, bodo amat sama kesehatan. Jadi ya gua bukan warga Jakarta, cuman gue beropini aja di sini. Mungkin adanya sistem ini juga karena warga Jakartanya pada setuju kalau tempat-tempat olahraga kayak lapangan basket, voli, sepak bola, dan lain-lain itu kena pajak. Ya, sekali lagi gue gak tahu kan ya. Tapi dasarnya pajaknya ini adalah karena lu dianggap mampu karena menyewa fasilitas olahraga. Bro, gak tahu kalau mau nyewa lapang futsal aja mesti patungan 8 orang. Itu pun kalau gak ada sistem tim yang kalah bayar. Jadi kalau lu merasa gak mampu, kayaknya gak boleh pakai fasilitas ini. Gimana menurut lo yang warga Jakarta? Kalau misalkan gua salah, tolong koreksi gua aja di kolom komentar. Sekali lagi, gua atau kita sebagai masyarakat sebenarnya gak anti kok sama pajak. Cuman hasil dari pajaknya itu kemana? Yang tahu tolong kasih tahu gua di kolom komen. Gak mungkin dong larinya ke sini, masa ke orang modelan begini, apalagi ke sini. Gak mungkin ya kan? Cuman gua sendiri nih sebagai warga dengan ekonomi menengah ke bawah gak pernah rasain hasil dari pajak. Bansos gak dapet, MBG apalagi. Lagian gua udah gak bersekolah, cuy, udah tamat. Dapat apa yang tersisa buat gua? Gue paham ekonomi pemerintah lagi sulit, investor pada kabur, rupiah melemah, produksi barang buat dijual sedikit. Pemasukan dari mana lagi coba kalau bukan dari pajak? Tapi ya gak semua dipajakin juga tuh. Aduh, sudah gua keluar tuh. Pajak kita masih rendah dibanding negara lain. Negara lain katanya. Dirjen pajak yang bilang.
Gue ini sebagai masyarakat yang bodoh, tolong kasih tahu ya kalau salah. Tapi bukannya patokan pajak itu berdasarkan ekonomi rakyatnya ya? Kok malah negara lain yang jadi patokan? Gaji UMR boro-boro nabung, sehari-hari aja pas-pasan. Belum lagi banyak yang nganggur, banyak yang kena PHK, dan ini bikin daya beli masyarakat juga jadi lemah. Hal ini juga bikin ekonomi negara jadi anjlok. Nah, dengan rendahnya ekonomi di sini, apakah sebuah pergerakan yang tepat buat nambahin beban masyarakat dengan pajak yang bertambah? Kalau tujuannya buat bubarin negara, mungkin ini langkah yang absolut. Aduh, gimana menurut lo tentang hal ini? Apa lo udah nyiapin tiket ke luar negeri? Tulis di kolom komentar. Dan untuk video ini, kalau lo suka kasih like, kalau enggak juga dislike gak apa-apa. Share juga ke temen lo yang gedek sama pajak, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Gua Drive from the other side. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.